Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sejarah Islam merupakan ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari. Sebab sejarah menjadi dasar semua cabang ilmu, dan tanpa sejarah kita tak akan mengenal ilmu-ilmu yang beragam dan berkembang. Sejarah dapat merubah pembacanya cara berpikir. Sejarah dapat menumbuhkan tingkah laku sosial, politik, dan budaya selanjutnya. Maka betul sejarah itu harus dipelajari dan dikuasai untuk diambil ibrahnya, sehingga kita dapat membangun peradaban manusia yang lebih baik di masa depan. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada abad 7 Masehi, dunia dikejutkan dengan turunnya wahyu Allah melalui malaikat Jibril kepada seorang wirausahawan yang tak dapat membaca dan menulis. Diturunkan bukan di sebuah istana mewah, melainkan di sebuah bukit gersang Jabal Nur dengan guanya Gua Hira. Selama kurang lebih 23 tahun Nabi mendakwahkan ajaran Islam, namun berdampak abadi, menembus laut dan daratan yang tiada batas, merubah bangsa Arab yang tadinya jahiliyah menjadi jenius, mampu menumbangkan kekaisaran Romawi dan Persia. Setelah Rasul wafat pada tahun 632 Masehi, kepemimpinan Islam selanjutnya diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu 4 pemimpin yang dipercaya umat Islam untuk menggantikan tugas Rasul selama kurang lebih 30 tahun. Antara lain Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah keempat khalifah ini wafat, maka kepemimpinan Islam selanjutnya diteruskan oleh Bani Umayyah dengan khalifah pertamanya Muawiyah bin Sufyan yang berpusat pemerintahan di Damaskus, Suriah. Namun setelah kurang lebih 90 tahun berkuasa, Bani Umayyah mengalami kemunduran sehingga posisinya tergantikan oleh dinasti Abbasiyah dari tahun 750 Masehi sampai dengan tahun 1258 Masehi dengan pusat pemerintahan di Baghdad, Irak. Pada masa ini merupakan masa-masa keemasan Islam, di mana pengaruh dan kekuasaan Islam semakin meluas dan ilmu pengetahuan semakin maju dan berkembang, sehingga muncullah para ilmuwan muslim seperti dalam bidang filsafat ada Al-Farabi, dalam bidang matematik ada Al-Khwarizmi, begitupun dalam bidang kedokteran ada seorang ulama yang sangat terkemuka, yaitu Ibnu Sina. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dari sini dapat diambil pelajaran bahwa Islam mengajarkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu, dan Islam mengajarkan kita untuk berpolitik sebagaimana yang telah dicontohkan oleh umat Islam terdahulu, para sahabat, bahkan Nabi sekalipun yang notabene-nya merupakan seorang wirausahawan. Kemudian beliau menjadi seorang pendakwah, selanjutnya beliau menjadi seorang pemimpin agama sekaligus pemimpin negara. Mengapa demikian? Karena pemikiran Islam bukanlah sekuler atau sosialis yang membatasi antara agama dengan politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi, tetapi pemikiran Islam sangatlah terbuka terhadap perkembangan sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi, selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.